Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kami sapa sekali lagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan marilah kita saling menyapa dan dengan satu sama lain, dengan saling berjabat tangan sambil mengatakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihimu. Adapun topik ibadah kita minggu ini adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sintua Untung Suseno MTH. Dan ibadah kita kali ini akan bernuansa Simalungun. Jemaat terkasih, sebelum memulai ibadah, mari kita terlebih dahulu belajar lagu persembahan dari nomor 9, Galangan Namion. Demikianlah belajar lagu kita dan selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, saat ini mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan fokuslah kepadanya. Berdoalah secara pribadi kepadanya. Mari menyatakan syukur kepada Tuhan, karena sampai detik ini pun Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan menyertai setiap pekerjaan tangan kita. Dan hari ini, Tuhan izinkan kita berdiri menghadap tahtanya yang kudus. Ya, semua hanya karena kemurahan dan kebaikannya bagi kita. Mari teruslah bersyukur. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Dan mari menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Nyatakan, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Mari bawa hati kita untuk semakin melekat erat dengan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah
Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Teruslah sembah Tuhan menurut pengenalanmu akan Dia. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan, kami datang kepadamu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, mari kita menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami penuh rahmat, dalam sukacita dan segenap hati kami menyembah Engkau dalam ibadah ini. Lawatlah kami umat-Mu, supaya iman kami semakin teguh, dan kuatkanlah kami melakukan segala yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sepanjang hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Memuji dan menyembah Tuhan adalah menjadi ungkapan kita bahwasanya kita mengasihi Allah. Kita hormat kepada Tuhan dan kita kagum atas setiap perbuatannya di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita meninggikan Tuhan, memuliakan namanya. Kita bernyanyi, muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan bersama-sama.
biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan Dia adalah Allah yang adil juga. Allah kita tidak senang dengan dosa sekecil apapun. Karena itu, saat ini, mari kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan janganlah malu untuk datang kepadanya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa. Bapa Surgawi, Engkau berfirman agar kami percaya akan Yesus Kristus Putra-Mu, dan agar kami saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kami. Dalam terang firman-Mu, kami mengaku bahwa bibir kami selalu mengaku percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kami. Tapi sering pengakuan kami tidak nyata dalam perbuatan kami. Tuhan Maha Pengasih, ampunilah kami, kasihanilah kami. Firman-Mu mengingatkan kami agar selalu berjalan di jalan-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam terang firman-Mu, kami mengaku bahwa kami sering berjalan di jalan yang tidak Engkau kehendaki dan tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan Maha Pengasih, ampunilah kami, kasihanilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yoel 2 ayat 13. Firman-Nya, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Pengampunan sudah kita terima. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, bahwasanya Tuhan itu baik, penuh kasih, dan Dia tidak mengingat lagi dosa kita. Dan Dia adalah Allah yang berjanji akan melindungi kita dan menuntun kita senantiasa. Karena itu mari bersyukur kepadanya, kita nyatakan pujian ini, Pinuji Maham Tuhan. Tuhan, naik bata, umbarimu, isni sorak
diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang menjadi pemilik kehidupan kami bersyukur ya Bapa kepadamu, karena hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami, memperlayakan kami untuk datang ke tempat ini untuk bersama beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kiranya itu semua berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau menyampaikan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam studi, baik itu sekolah ataupun kuliah, di dalam penyusunan tugas akhir, bahkan jemaat Tuhan yang sedang bekerja, dan apapun itu ya Bapa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kiranya ya Bapa, kami boleh berintegritas di dalam setiap hal yang telah Tuhan percayakan kepada kami, dan kami pun boleh menikmati pekerjaan itu, apapun itu yang telah Tuhan berikan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam penantian dalam banyak hal, baik itu teman hidup, baik itu pekerjaan, bahkan penantian untuk sebuah keturunan ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya di dalam masa penantian ini, mereka Tuhan kuatkan, mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan jangan biarkan mereka melenceng ke kanan ataupun ke kiri ya Tuhan, tetapi biarlah mereka terus berjalan di jalan-Mu, karena kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya, menurut waktu Tuhan yang tepat ya Bapa. Karena itu kami serahkan setiap jemaat Tuhan di dalam penantian. Engkau topang mereka Tuhan, Engkau terus yang memberkati apapun yang menjadi kerinduan mereka. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa ya Bapa, untuk kesehatan setiap jemaat Tuhan, di mana ya Tuhan, Engkau mengetahui ya Bapa, akhir-akhir ini cuaca kurang baik ya Bapa, yang menyebabkan banyaknya jemaat Tuhan atau banyak orang juga yang mengalami demam, batuk, pilek ya Bapa, dari anak kecil sampai dewasa. Kami menyerahkan ya Tuhan, supaya kami juga berhikmat menjaga kesehatan kami. Kami berhikmat untuk mengkonsumsi segala sesuatu untuk mendatangkan kesehatan, dan Tuhanlah yang memberkati segala sesuatunya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit ya Bapa, baik itu di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, yang membuat mereka juga terhalang untuk hadir bersama-sama di gereja ya Bapa. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Karena itu ya Tuhan, kiranya tangan-Mu yang memulihkan mereka, menjabah tubuh mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami imani itu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk PHMJ, pengurus gereja ini, bahkan juga untuk setiap pengurus seksi
yang ada di gereja ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya di dalam mengerjakan setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan, kami boleh tetap berpusat, berfokus kepada Tuhan, sehingga kami tahu Engkau adalah Allah yang kami layani, dan hanya Engkaulah Allah yang memperlayakan kami untuk melayani Engkau, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik dan yang benar. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk Kota Medan ini ya Bapa. Engkau tahu Bapa, di mana yang menjadi sering membuat kami khawatir adalah kondisi Kota Medan yang sedang tidak aman ya Bapa. Ya Bapa, ada begal ya Bapa. Dan juga kondisi yang lainnya Bapa. Bapa, kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan pemeliharaan dan penjagaan yang daripada Engkau. Engkau sertai kami di dalam setiap langkah kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang mengajari kami dan menolong kami, supaya kami juga menjaga diri kami dari apapun itu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa kepada Tuhan untuk setiap persiapan pemilu, pesta rakyat kami yang akan diadakan tahun 2024. Bapa, kami berdoa kiranya setiap proses demi proses, bahkan juga setiap persiapan yang telah dilaksanakan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan tangan Tuhanlah yang menolong setiap orang yang berperan di dalam pemilu nanti ya Bapa. Kami berdoa kiranya di dalam pemilu nanti Bapa, Engkau tunjukkan juga kepada kami untuk orang-orang yang terbaik yang dapat memimpin negara ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami saat ini Bapa. Mulai dari Bapak Presiden, Kabinet beserta Menteri dan jajarannya, bahkan camat, kepala desa yang ikut ambil bagian di dalam negara ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhanlah yang memimpin mereka, sehingga mereka boleh berintegritas, bertanggung jawab, dan boleh memprioritaskan kepentingan rakyat. Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Dan kami juga mau menyerahkan ya Bapa, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Untung Suseno MTH. Kiranya Tuhan, firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik kepada kami, dan juga hati kami, pikiran kami boleh kami bukakan, sehingga firman Tuhan benar-benar boleh mengubahkan hati dan pikiran kami. Dan juga ya Bapak, ibadah ini akan kami lanjutkan. Kiranya Engkaulah yang berotoritas. Engkau berkenan ya Bapak untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Namun ya Bapak, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau yang terus menyucikan kami, menguduskan kami, supaya kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi janji yang ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin.
Mari memberikan yang terbaik dan kita puji Tuhan melalui pujian kita, Galangan Namion. bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membacanya secara responsoria.
Untuk ayat yang ganjil, saya akan membacakannya, dan jemaat Tuhan kami undang untuk membacakan ayat yang genap. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan melalui pujian kita, walau tak dapat mata memandang.
berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memanggil kami kepada persekutuan, yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memberikan kepada kami anugerah keselamatan. Sore ini kami sujud di hadapan-Mu merendahkan diri dan menunggu Engkau berkata-kata kepada kami. Berfirmanlah, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Apakah kedengaran suara saya? Dengar ya, karena sepertinya sound ini menghadap ke saya, jadi telinga saya jadi malah menggema. Mungkin enggak ke sini arahnya sound ini ya. Maka saya pastikan apakah kedengaran yang di sana. Sore hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Saya akan membaca untuk saudara demikian firman Tuhan, Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang Nuh yang sangat terkenal itu. Dan kalau saudara memperhatikan dengan baik-baik, maka pada Kejadian 5 ayat 32, Nuh itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Pada waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera di pasal 5, usia Nuh pada waktu itu 500 tahun. Dan kalau saudara membaca Kejadian 6 ayat 14 sampai ayat 21, ketika Tuhan memberitakan kepada Nuh masuk ke dalam bahtera, maka pada waktu itu usia Nuh 600 tahun. Saudara bisa melihat interval yang begitu panjang. Di pasal 5 Tuhan memerintahkan kepada Nuh bikin bahtera. Di pasal 6 Tuhan berkata kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini intervalnya 100 tahun. Dan ini masa yang panjang. Ini masa yang melelahkan. Bahkan masa yang memalukan. Sebab Tuhan begitu spesifik memerintahkan Nuh. Mulai dari tingginya, mulai dari lebarnya, bahkan tempat untuk membangun bahtera itu bukan di lembah,
bukan di pinggir pantai, tetapi di atas pegunungan. Semua tetangga Nuh bertanya, Nuh mungkin sudah gila. Semua tetangga Nuh itu berbisik-bisik, Nuh sudah tidak waras lagi, dan lain sebagainya. Dan itu diderita Nuh bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, hampir 100 tahun lamanya. Perhatikan kisah panjang itu. Sekarang Nuh sudah ada di dalam perahu, dan bencana itu sekarang sudah hampir berlalu. Tetapi kemudian kita harus menghitung juga berapa lama Nuh ada di dalam perahu itu. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai 13, pada waktu Nuh masuk ke dalam bahtera itu, usia Nuh adalah 600 tahun 17 hari bulan yang kedua. Lalu pada waktu dia keluar dari perahu atau bahtera itu di dalam Kejadian 8 ayat 14 sampai ayat 15, usia Nuh pada waktu itu adalah 2 tahun berikutnya plus 27 bulan. 27 hari, Jadi kalau dihitung dengan sistem lunar, maka Nuh ada di dalam perahu itu setidaknya 370 hari. Masa yang panjang. Begitu dia masuk ke dalam bahtera itu sudah mengurungnya. Dan Nuh sekarang didiamkan seolah-olah oleh Tuhan. Tuhan sekarang tidak ngomong lagi sama Nuh apa yang mesti dilakukan. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 370 hari. Saudara lihat pasal 8 ayat 1. Di pasal 8 ayat 1 itu penulis mengawali kalimatnya dengan bagus. But God remember Noah. Sekarang Tuhan mengingat Noah. Sekarang Tuhan mengingat Nuh. Setelah 100 tahun dia diperintahkan membuat bahtera, lalu Tuhan perintahkan masuk 370 hari. Nuh tidak mendapat suara dari Tuhan. But now God remember Noah. Di pasal 8 ayat 1. Tuhan mengingat Nuh. Apakah Tuhan berarti selama ini tidak ingat Nuh? Apakah Tuhan berarti selama ini lupa dengan Nuh? Apa Tuhan sudah pikun sehingga dia tidak lagi ingat apa yang diperintahkan kepada hambanya? Tidak. Sebab kata God remember Noah lebih berfungsi sebagai give attention. Tuhan sekarang memberi special attention kepada Nuh. Perhatian khusus bahwa Nuh sekarang oleh Tuhan akan diajak untuk memulai sesuatu yang baru. Lalu lihat saudara, apa yang terjadi di ayat yang ke-15 pasal 8 yang kita baca. Dalam bahasa Ibrani dikatakan wadabar Elohim el Noah lemor. Berfirmanlah Tuhan, dabar Elohim. Kata dabar Elohim ini yang paling penting. Sebab ini menunjukkan identitas Tuhan. Kata yang sama yang dipakai oleh Tuhan di dalam catatan penciptaan. Dabar Elohim, berfirmanlah Tuhan. Berarti ini merujuk kepada siapa? Kepada identitas Allah yang kreatif, berinisiatif, dan selalu mengajak umatnya memulai sesuatu yang baru. Dan sekarang Tuhan itu dabar Elohim el Noah lemor. Tuhan berfirman kepada Nuh secara personal. Artinya aku bukan hanya mau memberi kepadamu attention, special attention, but aku akan mengajakmu memulai sesuatu yang baru. Dan perhatikan ayat 15 sampai ayat 19, Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh, kita akan memulai awal yang baru. Karena bencana air bah itu adalah bagian dari recreation yang Allah buat. Allah mencipta ulang
bumi yang sudah jatuh dalam dosa dicipta ulang lagi kembali oleh Allah. Coba perhatikan mulai pasal 8 ayat 7. Menarik, sebab sebelum keluar Nuh melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak itu pergi pulang lagi. Kenapa? Karena tidak mendapat tempat untuk menumpangkan kakinya. Semuanya air. Lalu kalau saudara baca misalkan pasal 8 ayat 8-9. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya lagi. Pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh dalam bahtera itu. Itu ayat 9, ayat 8. Lalu kemudian di ayat 10-11. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati lagi. Ini untuk yang ketiga kali ya. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun. Sekarang dunia yang sudah hancur karena air bah itu, sudah ada tumbuhan. Ada sehelai daun zaitun yang dihasilkan oleh burung tadi. Dan coba perhatikan lagi ayat berikutnya. Ayat yang ke-12. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu sekali lagi. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Berarti sekarang bumi sudah kering. Sudah ada tumbuh-tumbuhan. Bisa dihidupi oleh makhluk hidup. Termasuk burung merpati itu pergi. Sekarang sudah tidak pulang lagi. Setelah itu barulah pada tahun ke-601 bulan 1 pada tanggal 1 bulan itu sesudah kering air itu, lalu kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat. Tapi Tuhan belum ngomong. Dan Nuh tidak keluar dari perahu sebab Nuh masih menunggu kapan Tuhan perintahkan. Dan baru di ayat 15 setelah 370 hari maka kemudian berfirmanlah Tuhan. Dapar Elohim El Noah. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Saya mau mengatakan begini loh. Ternyata Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan kepada kita kesempatan kedua. Allah selalu mengajak kita untuk memulai sebuah new journey di dalam hidup kita. Bahkan pada waktu itu Nuh sudah tidak lagi memikirkan apa sebetulnya yang Tuhan mau. Dia hanya manut saja dan ikut saja. Pokoknya Tuhan, apa yang mau kau katakan, berfirmanlah. Dan sekarang Tuhan berfirman. Tuhan selalu mengajak kita memulai sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang sudah jahat itu dihancurkan. Kalau sesuatu yang buruk itu sudah kita kalahkan. Kalau seperti dunia yang jahat tadi sekarang sudah dihukum. Maka Tuhan berkata sekarang bumi sudah dicipta ulang Nuh. Sekarang bumi sudah tumbuh lagi tumbuhan yang baru. Mulai dari kau dan istrimu, anak-anakmu dan menantumu dan semua binatang di dalam bahteramu. Mereka yang akan menghidupi bumi yang baru ini. Dan memulai sesuatu yang baru. Tuhan adalah Allah yang berinisiatif. Dia mau mengajakmu memulai sesuatu yang baru. Dengan cara menghancurkan dulu sesuatu yang buruk yang ada dalam dirimu, dalam hidupmu. Dan kadangkala itu perlu dilakukan oleh Tuhan. Untuk mengawali sesuatu yang baru. Tuhan berfirman. Saudara, di dalam perahu 370 hari itu masa yang berat. Membuat bahtera 100 tahun tanpa kejelasan mau ngapain, itu sesuatu yang berat. Dan kadangkala Tuhan membawa hidup kita kepada uncertainty, ketidakpastian. Tetapi di tengah-tengah uncertainty itu, ketidakpastian itu,
Kalau kau setia kepada Allah, Ia akan memulai percakapan denganmu dan Dia akan mengajakmu. We start new journey. Kita mulai perjalanan yang baru. My son, my daughter, ayo kita mulai. Tentu ini pengalaman yang luar biasa dari Nuh. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara. Apakah engkau sekarang sepertinya didiamkan oleh Tuhan? Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas. Kalau you faithful sama Tuhan, Tuhan akan berkata, tenang saja anakku. Aku akan mengatakan apa yang harus kau lakukan. Dan ini yang mesti dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Tenang saja. Aku akan mengajakmu memulai sesuatu yang baik. Saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidup saudara. Tapi saya tadi pagi bercerita tentang beberapa waktu lalu saya menulis tulisan kecil tentang Ayam Tonggi. Itu adalah seorang kontestan American Idol yang kemudian dia ikut audisi untuk American Idol. Dan semua juri bertanya, siapa namamu? Ayam Tonggi. Tonggi ini memang jadi juara nanti. Kalau saudara lihat di YouTube nanti dia jadi juara di situ. Dan dia mulai bercerita, dari mana kau? Dia cerita asal usul keluarganya dan mengatakan bahwa bapakku 2 bulan lalu meninggal dunia. Dan aku di sini untuk bernyanyi untuk bapakku itu. Bernyanyilah Tonggi. Lagu itu adalah lagu yang dicipta saya lupa siapa nama penciptanya, tapi lagu itu ada potongannya yang menarik. Sebab di potongan syairnya bunyinya begini. Don't be afraid, jangan takut papa. Kalau kau mau close your eyes, tutup mata untuk pergi menghadap Bapa, silahkan. Don't be afraid. Now my turn to cast away the monster. Sekarang giliranku untuk mengalahkan monster-monster itu. Dia berasumsi bahwa selama bapakku masih hidup, masih muda, papaku yang selalu mengalahkan monster. Monster itu bisa masalah kehidupan. Monster itu bisa pergumulan ekonomi. Monster itu bisa berbagai kesulitan yang dihadapi oleh keluarga itu. But now is my turn. Sekarang giliranku. You tidak perlu takut, Pak. Pergi saja menghadap Bapak. I will cast away the monster. Saya yang akan mengalahkan monster itu. Semua orang menangis di ruangan itu setelah dia bernyanyi. Lalu saya yang menonton pun ikut bersedih, terbawa suasana dalam video itu. Lagu itu untuk seorang ayah, tapi juga untuk seorang anak. Yang mau membuktikan kepada bapaknya bahwa Papa, now is my turn. I will cast away the monster. Saya akan kalahkan musuh-musuh yang dulu pernah kau kalahkan. Saya yang akan bertarung, Pak. Dan saya yang akan melanjutkan perjalanan baru yang sudah kau rintis sejak kau muda. Kalau kau mau pergi kepada Bapa di surga, berangkatlah and don't be afraid. Now is my turn, I will cast away the monster.
Saya terinspirasi dengan lagu itu dan nonton saya sambil menangis. Saya pikir kalau saya itu sebagai anak, saya ngomong sama bapakku seperti itu, betapa hebatnya saya. Tapi bapak kita bukan hanya bapak yang terbatas secara jasmani, yang tinggal di kampung sana. Bapa kita adalah Bapa yang di sorga, yang melihat hidup kita, memberikan kesempatan baru untuk memulai sebuah perjalanan baru. Dan dengar baik-baik, you mesti ngomong kepada Bapamu yang di sorga, Lord, now is my turn, sekarang giliranku, beri aku kekuatan to cast away the monster in your name. Beri saya kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuhku itu dalam namamu. Dan I will cast away with you, along with you. Bersama-sama dengan engkau, Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Tetapi dalam masa yang uncertain, Tuhan selalu ngomong. Makanya belajarlah untuk menunggu-nunggu Tuhan. Dan nanti-nantikan Tuhan. Ia akan speak up untuk saudara dalam firman-Nya. Dan ia akan mengajakmu memulai perjalanan baru. Saya tadi pagi cerita sama KMBI. Bahwa di dalam pengalaman konseling saya ketemu dengan banyak keluarga-keluarga muda. Yang kemudian sharing, konseling dengan saya, dan mereka sudah sebagian menyerah. Sebab di awal memang salah pilih. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu muda yang kemudian bilang, wah saya sudah tidak tahan lagi. Kalau mencuri dosa, berzina dosa, bercerai dosa kan bang? Maka jawabnya iya, mencuri dosa, berzina dosa, bercerai dosa. Kalau sama dosanya, nggak ada dosa besar, dosa kecil, lebih baik aku bercerai. Nggak mungkin kutahankan lagi bang, sebab aku dipukuli tiap hari. Toh mencuri dosa, bercerai dosa, berzina dosa. Aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku bercerai saja. Apa jawabmu kalau ditanya begitu? Betul enggak yang dia bilang? Saya ulang. Apakah saudara setuju semua dosa adalah dosa? Setuju? Bingung. Ada enggak dosa besar dan dosa kecil di Alkitab? Ada dosa besar, semua dosa adalah dosa. Karena tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil bang, sama. Kalau begitu bercerai aja laku. Daripada aku dipukuli tiap hari, anakku menderita, aku menderita, dan lain sebagainya, lebih baik bercerai. Tidak ada jawabannya, saya pun bingung menjawabnya. Logis yang dia bilang. Tapi firman Tuhan berkata jangan bercerai. Maka saya kemudian bilang, kalau sejak pacaran sudah nampak calon pacarmu itu enggak jelas, kau enggak usah lanjutkan. Putus nyambung. Kalau sudah setahun putus 5 kali, nyambung 5 kali, ini nampak enggak baik ini. Gampang kok cara mengecek pria baik dan wanita baik. Tinggal tengok siapa kawannya. Show me who you are, through show me who your friend. Tunjukkan siapa kau dengan kenalkan saya sama kawanmu. Kalau kawannya pemabuk, penjudi, kawannya itu suka bertaruh, nggak jauh beda itu nanti pacarmu. Kenapa? Burung yang ekornya panjang selalu berteman dengan burung yang ekornya panjang.
Tidak pernah burung yang ekornya panjang berkawan dengan burung yang ekornya pendek. Maka aku kenal kau dari kawan-kawan. Maka jangan kau lanjut pacaranmu itu, kau nanti menderita. Sudah nampak dari pacaran. Kalau dia kasar, baru pacaran sudah memukulmu, nah itu gak jelas. Daripada kau nanti menderita, lebih baik gak usah kau lanjutkan pacaranmu itu. Tuhan akan memberimu pacar yang baru. Suami yang baru, tidak boleh. Pacar yang baru. Tenang saja, masih banyak pria di luar sana. Dan kau pria, jangan kau pasang dua pula. Sebab kau nanti pikir perlu ban serep ini bang. Kalau satu bocor, satu lagi bisa dipakai. Emang angkot, tidak ada ban serep. Lebih baik segera putus saja. Sebab Tuhan akan selalu bicara menggunakan banyak hal. Temanmu, lingkunganmu, apa yang ada di sekitarmu, ia bicara dan dengarkanlah dengan kepekaan. Supaya kau tidak banyak penderitaan hidupmu. Just believe seperti Nuh. Dan Tuhan akan berkata-kata kepadamu. Coba yang kedua. Yang kedua itu ayat berikutnya, ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan ada kata yang paling penting yaitu persembahan. Ini burnt offering, korban bakaran. Diambil dari bahasa Ibrani, olah. Kata olah itu sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ke atas. Jadi korban bakaran itu adalah binatang yang disembelih lalu dibakar, lalu kemudian aromanya akan naik ke atas bersama dengan asap. Nah perhatikan ya, karena itu berkaitan dengan persembahan dan ini sistem yang dipakai di dalam perjanjian lama untuk pengakuan dosa. Maka arti dari persembahan bakaran yaitu olah atau ke atas tadi berarti sekarang si pembawa korban memalingkan hatinya kepada Allah yang di atas. Maka kalau saya membawa korban bakaran, menyembelih korban itu dan memanggangnya, yang naik ke atas bukan aromanya binatang itu secara teologis, tetapi adalah aroma pengakuan dan pertobatanku yang naik ke atas. Sehingga dikatakan oleh Alkitab, and Jehovah smell the smell of satisfaction. Dan Tuhan mencium aroma dan ia puas. Tuhan tidak puas mencium aroma daging bakar. Memang kau cium babi panggang puas? Tuhan tidak begitu. Tetapi adalah spirit dari pengakuan Nuh bahwa saya bukan hanya berterima kasih Tuhan, tapi sekarang saya berupaya memalingkan hatiku kepadamu. Dan perpalingan hati ini yang disebut sebagai olah dalam bahasa Ibrani. Inilah persembahan bakaran. Aromanya membuat Allah satisfied, puas. Bukan karena Nuh baik dan lain sebagainya. Coba perhatikan ya. Lalu kemudian kalau saudara baca itu ayat-ayat itu menarik. Sebab nanti kalau saudara baca ayat yang ke-21,
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Apa yang difirmankannya? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan tadi mengajak Nuh memulai perjalanan baru. Tapi sekarang Tuhan memberikan kepada Nuh perjanjian yang baru. Ini disebut sebagai Noah Covenant. Perjanjian Nuh dengan Tuhan. Apa janjinya? Aku tidak akan menghukum lagi umat manusia. Kenapa? Bukan karena sekarang lebih baik setelah dihukum dengan air bah, bukan. Karena Tuhan mengerti kecenderungan hati manusia yang selalu jahat. Maka obatnya sekarang bukan penghukuman. Sebab manusia jahat sejak lahir. Kalau dihukum sejak lahir semua orang habis. Obat dari kejahatan manusia adalah pengampunan dan bukan penghukuman. Maka sekarang Tuhan berfirman, aku tidak hukum lagi. Aku sekarang tahu bahwa manusia yang sudah berdosa itu kecenderungan hatinya tidak berubah. Sudah dihukum dengan air bah, mereka tidak bertobat. Toh nanti datang lagi generasi yang jahat. Saudara nanti baca ya ayat-ayat selanjutnya. Bahkan perjanjian baru mengutip peristiwa Nuh ini. Kenapa? Karena pada zaman Nuh diperintahkan Tuhan untuk bikin bahtera yang 100 tahun itu. Nuh juga diperintahkan Tuhan kasih tahu tetanggamu supaya tahu bahwa aku mau menghukum mereka. Kasih tahu saudaramu supaya mereka tahu aku akan menghukum mereka. Tiap hari Nuh ngomong, kalian akan dihukum Tuhan, bertobat. Kalian akan dihukum Tuhan, bertobat. Mereka tertawa. Mereka kawin mengawinkan, mereka ke ladang menghasilkan pertanian, mereka melakukan kehidupan yang biasa, tanam padi, panen padi, mereka jual beli dan lain sebagainya, kehidupan jalan terus, hidup tak berubah, tak ada pertobatan. Maka sekarang Tuhan mengharapkan kepada kita, supaya kita punya hati seperti Nuh. Nuh orang berdosa tetapi hatinya sekarang berpaling kepada Allah yang di atas. Orang yang berpaling hatinya kepada Allah ke atas nanti akan seperti Paulus yang berkata dalam bacaan tadi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian akhir dari khotbah saya. Allah akan mengajakmu memulai perjalanan yang baru. Dan Allah akan memberimu perjanjian yang baru, yaitu pembebasan, pengampunan, kemerdekaan dari segala penghukuman. Tapi dengar baik-baik, itu butuh syarat. Semua itu dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus. Tetapi kau mesti memalingkan hatimu kepada Allah yang di atas. Kau cari Dia sungguh-sungguh. Kau gumuli hidupmu bersama dengan Tuhan. Dan Dia yang akan memberikan kepadamu perjanjian yang baru, yaitu kemerdekaan dan pengampunan. Kalau tidak kau lakukan itu, tidak akan ada. Kau akan dihukum oleh Tuhan nanti di kekekalan. Bertobatlah, tinggalkanlah hidupmu yang jahat. Ini banyak anak-anak baru ya, mahasiswa baru ya. Ada di antara saudara yang mahasiswa baru, angkat tangan. Satu orang saja. Yang baru. Yang mahasiswa baru, angkat tangan itu, tangannya diangkat. Bukan senyum-senyum, itu namanya senyum. Angkat tangan. Nah kan. Pintar kan, angkat tangan kan. Turunkan tanganmu. Nah, sudah. You tahu ini kota Medan, kota yang besar, penuh dengan berbagai macam keindahan. Saya pernah cerita dari mimbar ini, selesai khotbah begini saya dipanggil. Bang, tolong datang. Ada satu adik kami
sudah bunuh diri 3 kali, enggak mati-mati. Lalu saya datang. Kenapa kok bunuh diri dia? Begini ceritanya. Dia di rumah, di kos-kosannya, disayatnya urat nadinya ini. Belum mati ketahuan kawannya, dibawa ke Elizabeth, nggak jadi mati. Lalu sembuh, dibawa ke rumah, minum Baygon dia. Belum mati ketahuan kawannya lagi, dibawa lagi ke rumah sakit, hidup lagi dia. Yang terakhir dia berdiri di pinggir Jamin Ginting, menunggu mana angkot yang paling kencang. Sebab kalau datang angkot paling kencang, dia akan menabrakkan dirinya ke angkot itu supaya mati. Begitu dia mulai nabrak angkot, ditarik lagi oleh kawannya, nggak jadi mati. Sudah 3 kali nggak mati, saya dipanggil untuk bertanya, kok nggak mati-mati? Saya tanya, kenapa kau bunuh diri? Lalu dia mulai cerita, saya begini begitu loh. Saya tanya, you punya pacar? Iya bang, punya pacar. Panggil pacarmu. Panggil pacarnya. Saya tanya sama dia, kau apakan ini sehingga dia mau bunuh diri? Bang, minta maaf, kami sudah terlanjur. Apa maksudmu terlanjur? Sudah melakukan hubungan seperti suami dan istri. Pak, saya makin penasaran, saya kejar dengan pertanyaan berikutnya. Sudah berapa kali kalian melakukannya? Lalu jawabannya, sudah lupa bang. Berarti sudah sering kali. Ngeri kawan ini. Jadi kenapa dia mau bunuh diri? Karena sudah hamil bang. Dan ini masuk bulan yang ketiga. Saya kemudian bingung, ini bagaimana masih semester 3, sudah hamil pula pacarnya. Kalau dikawinkan usianya masih 19 tahun. Kalau enggak dikawinkan bagaimana yang hamil ini? Jadi kami enggak bisa memutuskan. Teleponlah orang tuanya. Orang tuanya ternyata enggak ada. Sebab bapak mamanya bubar. Dia tinggal sama opungnya. Lalu kami teleponlah, Pung, ini cucunya opung begini. Datang opung ke Medan. Datang dia tengah malam. Dan kami serahkan kepada keluarga supaya diurus keluarga. You yang masih baru-baru di Medan, you dengar baik-baik. Kau dapat kemerdekaan dari orang tuamu untuk belajar, kuliah. Jangan pula kau di sini lalu rusak. Yang cewek mana tadi? Semester 3 kau hamil, habis kau. Tidak punya kau masa depan. Kau juga yang laki-laki ya, sontoloyo. Jangan kau macam-macam sama anak gadis orang. Lalu hamil nanti pacarmu, kau baru semester 3, mau ngapain kau? Tinggalkanlah hidupmu yang lama itu. Buatlah perjanjian dengan Tuhan. Tuhan akan mengajakmu memulai perjalanan yang baru, tapi Tuhan akan membuat perjanjian yang baru denganmu. Janji tentang apa itu? Kemerdekaan dan pengampunan. Kau akan punya masa depan di dalam Tuhan. Dan ini benar. Noah kemudian berterima kasih. Thank you Lord. Karena sudah kau lepaskan aku dari bencana air bah. Tapi yang lebih lagi Tuhan, thank you Lord. Sebab tumbuh kesadaran dalam hatiku. Aku pendosa dan sekarang aku datang kepadamu. Mari kita seperti Nuh. Seperti Noah. Di sini ada Noah, tapi marga Sumbaya. Jadi bukan Noah yang itu, Noah yang di dalam Alkitab. Jadi Noah kemudian make a covenant. Tuhan make covenant with Noah. Tuhan buat perjanjian dengan Noah, dengan Nuh, dan kamu akan dimerdekakan. Saudara dikasih Tuhan, jalan dari keberdosaan bukan hanya penghukuman, tapi pengampunan dalam Yesus. Dan itu disediakan untuk saudara. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih
Karena Engkau mengingatkan kami sore hari ini melalui peristiwa air bah yang surut. Dalam ketidakpastian, dalam kegelisahan menanti kapan Tuhan berbicara, maka malam hari ini kami mendengar di dalam situasi itu Tuhan berkata-kata kepada Nuh. Tuhan berinisiatif untuk memulai sebuah perjalanan yang baru. Bahkan Tuhan berinisiatif untuk memberikan kepada Nuh janji yang baru. Janji pengampunan, janji penghapusan dosa, penghapusan hukuman. Dan janji itu diteguhkan sampai sekarang, bahwa dunia akan berjalan, musim demi musim akan datang, dan orang berdosa itu akan diberi kesempatan untuk mengaku, membawa hatinya berbalik kepada Allah. Dan di sanalah janji itu diwujudkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami seperti Nuh yang taat, menanti-nanti Tuhan, bersetia dengan Tuhan, sampai Tuhan berkata-kata kepada kami dan mengajak kami memulai sesuatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Kiranya lagu ini juga yang menjadi komitmen kita, bahwasanya amanah Tuhan Yesus yang akan menuntun kita senantiasa. Kita nyatakan lagu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dan di dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera itu menjagai, memelihara hati dan pikiran kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, mari berdoa, mengucap syukur untuk ibadah yang terlaksana pada hari ini. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita saling bersalaman mengatakan selamat hari Minggu. Dan kita nyatakan lagu kita yang terakhir, satukanlah kami Tuhan.